STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, taraktukum ala bayda lailuha ka'anhariha. Aku tinggalkan kalian seluruhnya di atas agama yang sangat terang menerang, malamnya bagaikan siang. Demikianlah kejelasan dan gamblangnya agama yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahkan Abdullah bin Amr bin As, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, beliau berkata, "Ma min nabiyyin illa yadullu ummatahu ila khairin ma ya'lamulah, wa ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu min syarrin ma ya'lamulah." Tidak ada seorang nabi dan seorang rasul pun kecuali telah menunjuki kepada umatnya dari perkara-perkara yang baik apa yang diketahui. Dan juga tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali dia telah mengingatkan umatnya dari perkara-perkara jelek apa yang diketahui. Bahkan sesuatu yang terkadang tidak masuk akal kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sebagaimana hadis yang datang dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan di dalam kitab Sahih, ketika ditanya kepada Salman, hal allamakum nabiyyukum minal khara'ah? Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian bagaimana cara kalian itu buang hajat? Bagaimana cara kalian cebok? Iya. Nabi kami melarang kami untuk cebok dengan tangan kanan dan melarang kami untuk buang hajat menghadap kiblat. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia pasti Rasulullah telah menjelaskan kepada kita. Bahkan kejadian-kejadian yang langka, kejadian-kejadian yang itu terkadang terjadi, juga ternukilkan kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dalam kitab Shalah, pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salatnya, al'anuka bila'natillah, aku melaknat engkau dengan apa yang Allah melaknat dengannya. Selesai salat, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah mendengar engkau membaca doa ini ketika engkau salat sebelumnya. Kenapa ya Rasulullah?" Nabi SAW berkata, "Sesungguhnya tadi syaitan mengganggu aku salat dan aku melaknatnya, dan aku tadinya ingin mengikat dia supaya kalian bisa melihatnya." Ini hal yang jarang terjadi. Iya, ternukilkan kepada kita. Nah, apalagi bentuk ibadah yang besar, apalagi bentuk ibadah yang lebih agung daripada itu. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat
al-kusyuf pada waktu itu sekali atau dua kali seumur hidup beliau. Tetapi riwayat hadis yang datang kepada kita tentang apa bacaan yang dibaca oleh Nabi, bagaimana salatnya, apa isi khutbahnya, berapa lama waktu salat beliau, apa yang beliau baca dalam salatnya, bagaimana sujudnya, bagaimana rukunya, semuanya ternukilkan kepada kita. Padahal itu beliau lakukan berapa? Sekali atau dua kali. Inilah diantara hal apa yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Islam yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita itu sungguhlah sangat terang dan jelas. Di antara hal yang terpenting di dalam agama ini adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu pondasi penting dalam agama. Dan seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia menjadikan Rasulullah SAW orang yang paling dia cintai lebih dari segalanya. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai min kulli syai'in illa min nafsi." Engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah dari segalanya, kecuali untuk diriku sendiri, aku lebih cinta pada diriku daripada engkau. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Ya Umar, engkau belum mencintaiku sampai engkau menjadikan aku lebih daripada cintamu pada dirimu sendiri." Kemudian kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan lebih cintanya diriku pada diriku sendiri." Di detik itu juga Umar tidak berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu ya sudahlah, saya pikir-pikir dulu ya, kasih waktu buat saya 1 minggu lah minimal, nanti akan saya berikan informasi kembali." Nggak ada. Di detik itu Umar bin Khattab langsung beliau mengatakan, "Engkau adalah orang yang paling aku cintai, lebih daripada cintaku pada diriku sendiri." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Al-an ya Umar, sekarang baru engkau dikatakan orang yang cinta kepadaku." Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladi wa waladi wan nasi ajma'in." Dan tidaklah seseorang itu dikatakan beriman kata Rasulullah, sampai dia menjadikan diriku lebih daripada cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh manusia. Ini bentuk sifat tanda seseorang dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya yakin semua yang hadir di sini sepakat, tidak ada generasi yang paling mencintai Rasulullah lebih daripada generasi sahabat. Sepakat? Tidak ada orang yang paling mencintai Rasulullah SAW dibandingkan cintanya para sahabat. Umar bin Khattab ketika beliau berkata bahwasannya engkau adalah orang yang paling aku cintai lebih daripada cintaku pada diriku sendiri, itu bukan hanya sekedar omongan saja. Itu bukan hanya sekedar pemanis di lisan. Kalau seandainya itu merupakan pemanis di lisan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan ayat. Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menurunkan ayat, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar,
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah telah ridha kepada mereka. Kita hari ini mungkin ya kelihatan soleh karena memang zahirnya. Adapun hati-hati kita tidak ada yang menjamin. Bisa saja kita di tengah-tengah manusia kelihatan baik, namun ketika kita bersendirian kita termasuk dari orang yang paling fajir. Tetapi Allah memberikan rekomendasi kepada manusia-manusia yang memang Allah mengetahui zahir dan batinnya mereka. Allah mengetahui apa yang nampak dari mereka dan apa yang tersembunyi dari mereka. Wallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui apa yang nampak darimu dan apa yang tersembunyi darimu, dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, engkau adalah orang yang paling kucintai lebih daripada cintaku kepada diriku sendiri, itu sudah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan menyebutkan beberapa contoh-contoh yang menunjukkan kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Apa saja yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sami'na wa ata'na. Demikian sifat mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan tidak pantas bagi seorang mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu perkara, kemudian mereka memilih perkara yang lainnya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi war rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan diajak kepada Rasul, maka mereka akan mengatakan kami dengar dan kami taat. Kalau kita biasanya ketika datang sesuatu dari Nabi Muhammad SAW, kita akan membahas ini hukumnya wajib ataukah sunnah. Berarti kalau wajib ya sudah harus saya lakukan. Tapi kalau memang ada khilaf ulama yang mengatakan itu sunnah, ya sudah saya mengambil yang mudah-mudah saja. Kan tidak haram, kan tidak dosa ketika kita meninggalkannya, kan nggak masalah. Ini kita. Jadi kita tahu sunnah Rasulullah SAW supaya kita bisa lepas darinya. Tapi tidak dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka ungkapkan kecintaan mereka kepada Rasulullah. Apapun itu, mulai dari perasaan mereka, mulai dari hobi, mulai dari kesukaan. Sudah perkara yang masyhur dan ma'ruf. Ya, orang-orang di Mekah pada waktu itu minuman keras sesuatu yang paling mereka sukai. Iya, karena memang ini sesuatu yang sangat digemari oleh para penduduk Mekah. Allah menurunkan 4 ayat Al-Quran tentang apa? Proses pengharamannya khamar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Bahkan kota Madinah pada waktu itu banjir karena banyaknya bejana-bejana khamar yang dihancurkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuatu yang paling mereka sukai. Tetapi karena memang Rasulullah dan Allah mengharamkan, mereka tinggalkan. Kita terkadang yo Nabi buta cinta nih Nabi, tapi rokok masih di mulutnya nih. Ya, kadang-kadang sambil berselawat Allahumma sholli Allahumma pakai mikrofon suara besar sampai ngerokok. Cinta dah nih Nabi. Rokok aja kita belum lulus, masih rokok. Belum kita bicara masalah nyawa, kita belum bicara masalah darah, kita belum bicara masalah harta, kita belum bicara masalah keluarga, kita belum bicara masalah jabatan, kita masih bicara sesuatu hobi. Sulit
Untuk kita tundukkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi yang berkata, la dharar wa la dirar. Jangan kamu memudaratkan dirimu dan jangan kamu memudaratkan orang lain. Pabrik rokok sendiri yang mengatakan bahwasanya rokok itu bisa membunuhmu, bisa mematikanmu. Lah yang memproduksi kan lebih paham produk yang dia produksi. Berarti bisa memberi mudarat buat kita atau tidak rokok? Bisa memberi mudarat untuk kita. Nah, apa kata Nabi kita? La dharar wala dirar. Jadi kalau kamu mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau rokok saja belum mampu ditinggalkan, jangan ngaku-ngakulah sebagai pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya kecintaan itu butuh pembuktian, butuh praktek. Karena orang musyrikin, munafikin maksud saya, mereka juga mengaku bahwasanya Rasulullah dan Rasulnya Allah. Mengaku mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Ketika orang-orang munafik mendatangi ke Muhammad dan mereka berkata, "Nashhadu," kami mempersaksikan sesungguhnya engkau benar-benar dan benar-benar Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah bermanfaat? Cintanya dia kepada Rasul hanya di lisan saja. Hanya di lisan. Ini tingkat yang terendahnya, hobi. Hobi belum mampu kita tundukkan. Nah, kita cerita lagi lebih besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil merebut kota Mekah dan kemudian menjadikan harta-harta musyrikin sebagai harta rampasan perang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang tersebut kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian para sahabat yang mereka telah berjuang lebih dahulu masuk Islam, yang lebih banyak pengorbanannya, selaku manusia mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah ada bagian bagi kami ya Rasulullah dari harta rampasan perang tersebut?" Wajar manusia butuh harta. Manusia cinta dengan harta. Ini sesuatu yang diwajari, yang sesuatu yang dimaklumi, dan pertanyaan-pertanyaan yang maklum, permintaan yang wajar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik daripada itu semuanya? Keberadaan dan kebersamaan aku bersama kalian itu lebih baik daripada harta tersebut." Diterima oleh para sahabat? Diterima. Tidak ada satupun di antara mereka menolak. Tidak ada satupun di antara mereka yang protes. Tidak ada satupun di antara mereka yang ngomel-ngomel. Mereka tunduk menerima apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Inilah bentuk kecintaan. Kecintaan yang murni. Sebagaimana disebutkan oleh Qadhi bin Iyad rahimahullah, "Man ahabba syai'an falahu atharu wa atharu muwafaqatuhu." Barang siapa yang seseorang mencintai sesuatu, maka akan ada bentuknya, akan ada konkretnya, dan bentuk daripada kecintaan tersebut dia berusaha untuk mencocoki kepada apa yang dia cintai. Dia berusaha untuk mencocoki ucapannya, dia berusaha untuk mencocoki perbuatannya, dia berusaha untuk menjauhi larangannya, dia berusaha untuk menjalankan perintahnya. Itu hakikat dari kecintaan. Dan demikian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad, kalau seandainya kalian adalah orang-orang yang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa maksudnya ikuti aku? Jalankan apa yang kuperintahkan, jauhi apa yang kularang. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai.
Jadi hakikat kecintaan itu dengan praktek. Hakikat kecintaan itu dengan amalan. Bukan sekedar lip sync di lisan-lisan saja. Saya adalah orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita justru ya terkadang ketika panitia membagi zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan kepada fakir miskin diberikan. Cuman mungkin ada pendapat sebagian para ulama boleh pihak pembagi juga mendapatkan beras. Akhirnya ya panitianya justru lebih banyak daripada fakir miskinnya hak beras tadi. Ya enggak? Ini sesuatu yang bukan milik kita, apalagi itu sesuatu yang sudah ada di kantong kita, sesuatu yang sudah kita miliki. Seberapa yang bisa kita korbankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti ajaran beliau? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan panjang pada waktu itu, dan kemudian beliau mengasung para sahabatnya untuk bersedekah. Kemudian Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf pada waktu itu dia bersedekah 600 ekor unta dalam satu hari. Kalau unta itu satu ekor harganya 20 juta, berarti 600 ekor unta berapa juta? 12 miliar. Ya, 12 miliar. Tidak ada sesuatu yang paling berharga buat mereka. Iya, kecuali berusaha untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga darah. Darah pun mereka korbankan untuk mewujudkan cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Pada perang Uhud, Rasulullah SAW pada waktu itu sudah semakin terjepit dari pasukan musyrikin. Dan pada waktu itu Rasulullah dijaga 10 sahabat dari Ansar dan 10 sahabat dari Muhajirin. Dan Nabi SAW meminta kepada mereka, siapa di antara mereka yang siap untuk menjaga saya? Seluruhnya siap, tidak ada satupun yang mundur, dan semuanya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga darah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Talha bin Ubaidillah, seperti yang sudah sering kita sampaikan, beliau pada perang Uhud ada 70 tusukan dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya pada perang Uhud. Tetapi bersama dengan itu beliau masih menyelamatkan dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Bahkan Hamdalah, seorang pemuda yang baru saja menikah, itu malam pengantin baru untuknya. Namun ketika ada seruan jihad untuk membela agama, untuk membela Rasulullah SAW, dia keluar. Saking buru-burunya beliau tidak sempat mandi wajib pada waktu itu, dan gugur di peperangan Uhud. Ini sebagai bentuk pembuktian. Hari ini kita mengaku orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW untuk menggerakkan kaki ke masjid untuk sholat berat. Itu kan sholat berjamaah khilaf para ulama. Kamu mazhab Syafi'iyah salat jamaahnya sunnah muakkadah, anak terus sampai wajib. Tapi merasa paling cinta kepada Rasulullah SAW. Sepakat ya? Ini diantara contoh secuil celontok bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah, sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan, segala bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW itu semuanya sudah dipraktekkan oleh mereka. Dan apa saja yang namanya kebaikan hari ini, apalagi mewujudkan sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad,
Kalau seandainya itu tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, seandainya mereka tidak mengungkapkan itu bagian dari kecintaan kepada Rasulullah, maka itu merupakan cinta yang salah. Sepakat? Sepakat atau tidak? Saya ulangi kembali, apa saja yang diungkapkan bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikenal oleh para sahabat, yang tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan cinta yang salah. Karena kalau memang ada satu pintu dari pintu kebaikan yang merupakan cinta kepada Rasulullah, pasti mereka orang yang paling terdepan di dalam melakukannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib, setiap kelompok, mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Bangganya apa yang mereka buat, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka praktek, apa yang mereka yakini. Bukan bangga dengan apa yang dipraktek, diyakini dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah. Ini loh bentuk cinta kami kepada Nabi. Ini yang kami buat, ini yang kami lakukan. Kalau kamu tidak lakukan seperti apa yang kami lakukan, berarti kamu nggak cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib itu merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Inilah yang menjadi standarnya. Jadi kalau antum menjaga sholat 5 waktu di masjid, kemudian antum mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, berzikir sebagaimana zikir Rasulullah, berpakaian sebagaimana pakaian Rasulullah, berpenampilan sebagaimana penampilan Rasulullah, mengikuti haji sebagaimana haji Rasulullah, mengikuti umrah sebagaimana umrahnya Rasulullah, membayar zakat sebagaimana zakatnya Rasulullah, segala amalan yang antum berusaha untuk mencocoki dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau antum tidak mewujudkan cinta dengan model seperti ini, antum tuh gak cinta sama Nabi. Nggak ada manfaat sholat 5 waktu di masjid kalau anda tidak mewujudkan cinta kepada Nabi seperti kami mewujudkan cinta kami kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Namun ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin. Dan demikian kami rinci-rinci daripada ayat-ayat kami, kata Allah, untuk menjelaskan kepada kalian semuanya dengan Al-Qur'an tersebut jalannya orang-orang mujrimin. Dan tidaklah mereka mendatangkan sesuatu dalil, sesuatu pendapat, sesuatu hujjah untuk membenarkan apa yang mereka yakini, kecuali Allah telah mendatangkan jawaban dari ayat-ayat Al-Quran. Wala yatunaka bimithlin illa ji'naka bil haqq. Dan tidaklah mereka mendatangkan sesuatu kepada engkau wahai Muhammad daripada kebatilan, kecuali kami telah mendatangkan jawabannya dari Al-Quranul Karim. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidaklah seseorang mendatangkan sebuah ayat atau sebuah hadis untuk membenarkan keyakinan mereka yang itu tidak pernah dikenal oleh Allah dan Rasulnya, maka dari ayat itu kita gunakan sebagai bantahannya. Ada 500 dalil, 500 dalil, Masya Allah, yang menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut. 500 dalil, luar biasa. Di antara dalilnya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini dalilnya. Kita senang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kemudian kita berbuat acara. Tunggu dulu Pak, perhatikan ayatnya baik-baik.
Allah mengatakan apa? Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad. Kapan diutusnya Rasulullah? Ketika beliau diangkat sebagai Rasul. Tidak dikatakan oleh tidaklah kami melahirkan engkau, tapi kata Allah tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad membawa risalah kenabian, membawa risalah kerasulan, kecuali sebagai rahmat seluruh alam semesta. Jadi ayat ini lebih pantas untuk dijadikan sebagai pegangan memperingati hari di mana Rasulullah diangkat sebagai Rasul, bukan kelahirannya. Karena ayatnya apa? Diutus, kok larinya ke kelahiran? Jelas di sini. Yang kedua, Rasulullah SAW beliau berpuasa setiap hari Senin karena hari Senin itu hari kelahiran beliau. Iya. Rasulullah kan berpuasa. Loh, antumnya kok makan-makan? Rasulullah berpuasa. Ya, di hari kelahirannya beliau hari Senin, lah antum kok makan-makan? Bahkan dikatakan ini dalil yang paling kuat menunjukkan kepada kita tidak benarnya acara tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah ketika beliau lahir itu beliau puasa, nggak makan, nggak minum, tapi kita justru makan dan minum hari lahirnya Rasulullah. Ini dalil justru menunjukkan apa? Peringatan dari Nabi untuk kita jangan makan-makan, jangan minum-minum, jangan bahagia di hari beliau lahir. Bahagia maksudnya dengan mewujudkan apa? Acara-acara, tapi bahagia kita kadang mengikuti sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau, ini lain pembahasan. Bisa difahami? Justru dari dalil dan ayat-ayat itu sendiri sebagai bentuk apa? Bantahannya. Bisa difahami? Kalau seandainya ini sesuatu yang ma'ruf dari kalangan para sahabat Nabi SAW, pasti akan ternukilkan kepada kita. Nggak mungkin enggak, pasti akan ada di Sahih Bukhari, akan ada di Sahih Muslim, akan ada di Sunan Abu Daud, akan ada di Sunan Tirmidzi. Nggak repot-repot kita cari. Antum ingin cari hukum berkurban, pasti dapat di Sahih Bukhari, dapat di Sahih Muslim, dapat penjelasan para ulama, dapat berkurban apa syarat-syarat hewannya, disebutkan semuanya. Apa saja yang tidak boleh hewan yang disembelih disebut, kapan waktunya disebut semuanya, apa fadilahnya, apa keutamaannya, semua disebut. Apalagi misalnya ibadah apa? Ibadah itikaf. Kapan mulai itikaf, kapan keluar dari itikaf, apa yang disunahkan ketika itikaf, apa yang dilarang ketika itikaf, gamblang, jelas semuanya ada, karena memang itu bagian dari agama. Bisa difahami? Karena demikianlah Rasulullah SAW diutus dengan membawa agama yang sangat terang benderang. Dan yang terakhir, ini sering saya sampaikan, Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tanya kepada perasaan kita ya, enak nggak makan nasi dibakar dengan daun dibakar sebagai bungkusan nasi? Di situ nanti namano wacu, naib ite, ada sambal goreng, ada sambal terasi, masya Allah. Enak nggak kira-kira? Enak ini. Gak ada orang yang memiliki akal yang sehat gak suka dengan makanan-makanan seperti ini. Apalagi nanti ada perayaan, dipilih putri-putri yang paling cantik di kampung, dipakein jilbab yang paling indah, kemudian mereka rebana di depan panggung, ditonton. Enak gak? Kalau kita bicara secara perasaan, enak gak? Secara nafsu kita, enak gak? Enak. Cuman kata Rasulullah, surga itu dikelilingi sama yang gak enak-enak. Justru nerakalah yang dikelilingi dengan yang enak-enak. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya, Pak Ustadz, apa menurut pribadi antum, menurut perasaan antum, menurut keinginan antum? Tadi saya menjawab menurut keinginan syariat yang saya ketahui dari syariat Islam. Tapi kalau ditanya menurut keinginan saya suka enak. Ya, itu bisa beras di rumah itu bisa hemat berbulan-bulan itu. Apalagi penceramah, dipanggil sana dipanggil sini. Enak.
Pasti kalau makan penceramah itu makanan yang paling nikmat, yang paling lezat dihidangkan. Itu kalau ditanya perasaan saya ingin memilih yang enak tadi. Cuman tadi kita sudah menyebutkan, kata Rasulullah SAW, kita harus menundukkan hawa nafsu kita kepada apa yang datang dari Rasulullah. Bisa difahami ya? Jadi kesimpulannya saya memberikan dua jawaban. Satu jawaban secara syariat yang saya ketahui, dan jawaban yang kedua secara hawa nafsu saya, enak, pingin, kalau bisa kita rame-rame memeriahkannya, menghidupkannya. Itu jawaban secara keinginan saya. Tetapi keinginan saya ini, kalau antum ikuti, justru akan menjadi mudarat bagi saya dan juga mudarat buat antum semuanya. Makanya saya dan antum semuanya, kita berusaha untuk tunduk apa yang datang dari jawaban yang pertama, dari Al-Quran dan sunnatin Nabi SAW, dan apa yang telah diwujudkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka orang yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf, saya seharusnya kita malam ini membaca kisahnya Perang Jamal, tapi karena memang kondisi dan keadaan hanya ikut meramaikan saja. Mudah-mudahan bisa memberikan kesejukan, bukan memberikan kegaduhan di tengah-tengah muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Ada sesuatu yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Atau sudah ada? Belum? Oh ya, silakan. Saya pernah dengar dari Ustaz juga. Ya. Jadi definisi ibadah itu sengaja kita melakukan dengan sadar, kemudian karena Allah, dan bertentangan dengan hawa nafsu. Ya. Apakah ini betul? Saya pikir ada betulnya, tapi ada juga kadang-kadang ibadah ini sesuai dengan selera. Berarti kalau sesuai dengan selera, tidak bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, ini definisinya apakah betul? Terima kasih. Nah, pertama, ya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bih. Tidaklah seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sampai hawa nafsunya itu ditundukkan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini dari sisi sanad hadisnya adalah hadis yang lemah. Cuma dari sisi maknanya adalah makna yang sahih. Iya, maknanya adalah makna yang sahih. Ketika syariat yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu sesuatu yang kita sukai, walhamdulillah, jadi mudah untuk kita melakukannya. Apa misalnya? Apa syariat yang memang itu suka orang, senang? Apa? Hah? Poligami. Jawabannya poligami, bukan saya yang jawab ya. Poligami. Terus apa lagi? Ya, datang ke walimahan. Enak nggak datang ke walimahan? Enak, ini ibadah. Orang dapat pahala ketika ada pergi ke walimahan. Iya, dan juga Nabi SAW mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tib. Sesuatu yang paling aku cintai dari perkara dunia ini adalah minyak wangi dan wanita, kata Nabi SAW. Namun ada di antara ibadah-ibadah tersebut terkadang bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Waktu subuh itu waktu yang paling enak untuk tidur. Betul atau enggak? Betul. Di tengah-tengah dinginnya udara dan hangatnya selimut yang menutupi badan kita, kita harus bangun. Berat nggak kira-kira? Secara hawa nafsu kita berat.
Nah, disinilah kita harus menundukkan hawa nafsu kita kepada syariat. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, khalaqallahul malaika ukulan bila syahwatin wa khalaqallahul bahaim syahwatin bila uqul wa khalaqallahul insan ukulan wa syahwatan. Allah menciptakan malaikat dalam keadaan mereka diberikan akal tapi tidak diberikan syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan dalam keadaan dia tidak diberikan akal tapi diberikan syahwat. Nah, manusia itu diberikan akal dan diberikan syahwat. Siapa yang akalnya itu lebih mendominasi untuk dia tunduk dan patuh kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka tentunya dia itu seperti malaikat. Tetapi ketika hawa nafsunya itu lebih mendominasi, syahwatnya itu lebih mendominasi, maka apa? Dia tidak lebih baik daripada binatang. Bisa difahami? Jadi ada hal-hal yang memang itu menyenangkan buat kita, ada hal-hal yang memang terkadang hati kita sulit untuk menerimanya, tapi wajib untuk kita menundukkan hawa nafsu kita kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, dan itu merupakan hakikat dari kecintaan itu sendiri. Jelas ya? Allah Ta'ala alam. Sudah ada. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV, media syiar Islam.